muslimin untuk menunaikan puasa Syawal 6 hari. Di antara kita ada yang sudah selesai semuanya puasa sunat, ada yang baru separuh, ada yang baru memulai karena masih ada waktu, ada yang melakukannya sekaligus di awal Syawal, ada yang mentakhirkan di akhir Syawal, ada yang berbagi di hari-hari selama bulan Syawal. Semua itu dibolehkan. Bahkan ada yang hanya berencana puasa sunat, namun kadang-kadang tidak jadi puasa sunat. Puasa sunat Syawal ini bahagian daripada kesempurnaan daripada amal ibadah Ramadan kita. Sehingga oleh Nabi menyebutkan, man shama Ramadana summa asba'ahu sittan min Syawalin faka'annama qasiyamid dahri. Siapa yang setelah menunaikan puasa Ramadan kemudian, makna kemudian ini boleh jangka waktu lama, tapi dalam min Syawal, bulan Syawal. Maka kalau ada pertanyaan, mustikah setelah hari raya pertama 1 Syawal langsung kita puasa sunat? Tidak mesti. Ini makna summa, artinya kemudian. Tapi kemudian ini dibatasi oleh min Syawalin. Saya tidak sempat puasa Syawal dalam bulan Syawal. Untuk di harap 17 Agustus jut. Nah, itu tidak boleh lagi karena waktunya dibatasi sampai bulan Syawal. Kemudahannya adalah boleh berbuka, kemudahannya adalah boleh tidak berturut-turut hari. Mengenai dengan berbuka puasa, karena banyaknya resepsi, banyaknya walimatul urus, banyaknya kenduri, banyaknya hajatan, banyaknya traktir, pajupri. Bagaimana kita tanggapi dengan puasa sunat? Sudah banyak kita bahas, termasuk di dalam kitab-kitab tasawuf pun itu dibahas. Orang-orang yang berpuasa sunat ketika berhadapan dengan undangan walimah, maka dia boleh mengambil 2 sikap. Ini kesimpulannya saja. Yang pertama, jika kehadirannya sangat diharapkan untuk makan dan merasa bersedih hati yang punya rumah, bahkan dikhawatirkan makanannya akan mubazir, bahkan yang sasaran disediakan makanan untuk dia, ini tidak bagus melanjutkan puasa. Kondisi ini bagus kita berbuka, karena membuat ia kecewa, sudah menyiapkan makanan khusus menunggu kita, tahu-tahu kita puasa. Ini sifatnya adalah untuk jumlah yang sedikit. Dipegot makanan 5 dro, diundang udahnya oma 5 dia dah ada puasa. Ini tidak bagus melanjutkan puasa sunat, bahkan membuat dia kecewa. Kecuali sudah diberitahukan lebih awal, namanya undang lu sini pakai lu puasa, na pupuan, puasa lagi pokoknya ini aja kehadiran drone. Ini bagus pada ketika itu ya disesuaikan. Yang kedua, kehadiran kita di dalam jumlah yang ramai. Undangan pesta 1000 euro paling kurang 500, 1000 udah banyak itu. Kita sendiri berpuasa, tidak kita buka puasa, lalu kita pertimbangkan, mungkinkah yang punya rumah kecewa? Tidrawah nadanya pajau khauri, berutuh dikurung puluh dikurung roh pajau khauri, cuma 1 kita, 2000 undangan, tanya mau puasa, nah orang puasa, nah mau 50 roh, 2000 undangan, ini pun tidak membuat kecewa dan tidak membuat makanan itu mubazir, artinya tidak mengurangi makna atau kehormatan orang yang kita datangi. Maka kondisi ini ya dilanjutkan saja berpuasa. Kalau memang tidak membuat sedih sekali bagi yang punya rumah.
Mami ya truk urung kurmo. Truk bat tingkat kenyom yang nan baju khauri putuh syara dua tu. Pati berabu dah. Hanya tingkat-tingkatnya kagak apa boleh buat. Tapi disesuaikan dengan keadaan. Kita pahami agama ini dengan sedikit luas, sedikit luwes, sedikit fleksibel. Ada hal-hal yang memang kadang kita puasa, kadang hal-hal yang tidak kita puasa. Yang jelas puasa seluruh hari itu tidak bagus. Walau menurut kita itu sebuah ketaatan plus. Oh wanjejak, saya tahu undangannya habis puasa. Itu tidak bagus. Karena bisa mengurangi makna idkhalus surur, yaitu menggembirakan saudara kita. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Al-Quran dalam hal yang lain menyebutkan, wa idza faragta fansab. Bila sudah selesai suatu urusan, maka urusan itu terus dilanjutkan. Dalam tafsir dikatakan, bila selesai satu ibadah, dilanjutkan ibadah yang lain. Itu maknanya. Contoh diberikan bahwa bila selesai salat, lanjut dengan zikir. Kemudian salat lagi waktunya terus berulang-ulang. Kita sudah selesai puasa. Semoga diterima ibadah kita yang sudah kita rayakan kemarin, Idul Fitri. Jadi puasa dianggap finish. Selesai urusan. Pikirkan yang lain. Tidak lagi hanya pada masalah yang sama dengan memborong waktu ke semuanya. Jadi dianggap selesai. Sekarang lanjut lagi ibadah terus menerus. Tidak lama lagi kita sudah berurusan dengan ibadah lagi, yaitu kurban. Hari raya haji nanti berurusan dengan kurban. Hari raya fitri kemarin berurusan dengan puasa, zakat fitrah. Ini ke depan jadi tidak ada waktu yang terhenti dari melanjutkan dan kelanjutan ibadah. Tidak ada momen-momen istirahat. Dan satu-satunya musim yang tidak berhenti adalah musim ibadah. Nya hana piuh dia. Nan ibadah lo nya. Nya hana musim ibadah. Nya hana. Tapi menyolain mandungna musim, termasuk musim buah. Bodri ngoten musim na bodri, bulan sak musim na bulan sak. Ada waktu-waktu tidak ada barang, na bodri lawenya, na musim. Tapi punya ibadah, baik terus tingkat, na musim. Na dung tuji, kaya na musim jak tuji untuk puasa, raja long musim. Ini sebuah kekeliruan dan kerancuan yang luar biasa. Jadi kita pada hal-hal yang ada musim, hal-hal yang na musim, kita masifkan musim itu pada hal-hal yang hana oleh musim, betile tak masif. Pemilu sudah selesai. Sudah bisa dikurangi sedikit. Pembicaraan ata-ata munyih-munyih ata-ata. Munyih-munyih ata-ata. Hentikan, sudah selesai itu. Ada musim lain, pikirkan yang lain sekarang. Ke depan sudah ya pilkada misalnya, ke depan lagi ada. Jadi baik munyai ada so. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza faragta, bukan faragta, fa idza faragta fansab. Jadi ada simultan keberlanjutan dalam aktivitas kita. Contohnya adalah kita sebagai kepala rumah tangga. Hana berhenti dalam tugas, hana berhenti. Dari tanya muda, jamu tugas tanya lih tamu kawin, kata fikir bagaimana membuat rumah, ada rumah suami dan istri. Alian terkana nu kata fikir kana nyobarkan tablo baje sabo, kata tablo baje kana kan terus berkelanjutan. Entre anu ka rayu becu kaumu, kadung men 7 tahun. Ada pikir kesimpulan haji. Jadi terus berpikir dan tidak lepas dari tugas-tugas. Alian karayu pecukte, ada pikir pajan tapu sunat, menang kira-kira. Berkelanjutan. Lih tapu sunat, kata pikir long. Nyokaglah 6, kali tapu sunat, nyokap tak pikir yang tak sekolah SMP, atau tamang daya.
terus berpikir dan tidak lepas dari tugas. Lu SMP kata fikir lom, yang hotel enjuk lom, hotel sambung sekulai lom, SMA atau MA atau dayah atau tidak ada yang terhenti dari tugas. Lihjih taman SMA kata fikir lom itanya, hotel sekulai, hotel intak kuliah. Pui dalam nanggro, pui luar nanggro, pui Aceh, pui Jawa, pui Medan, terus dalam tugas. Kalian karayo ilmu nyayainang kapeh dah fikir, kata preh ranu, ojih agam, ada ke darah baru, kata intak ranu, tidak terhenti. Alinyan kata fikir pajai mekawin ji, kata fikir ke resepsi, ke pesta, kata fikir ke cucok. Kabeh dah fikir keji, naya pikun lom, kata fikir ke draw dah tiga truk dan sebagainya. Karena itu maka tugas-tugas itu tidak pernah terhenti dari kita seorang ayah. Kalau itu contohnya pada ayah. Dalam hal contohnya kita sebagai seorang muslim juga tidak pernah terhenti dari urusan-urusan ibadah. Maka musim yang tidak bermusim adalah musim ibadah, sebab makna ibadah itu sangat luas. Hal ini berbeda dengan musim haji, karena haji mesti dilakukan pada bulan haji. Yang itu musim haji, tidak berhaji di bulan haji. Ini ke depan saat ini sudah musim haji, karena ini kan bulan Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan bulan 6, bulan 5 ya, di akhir bulan 5 orang sudah menunaikan ibadah haji. Kalau itu musim perjalanan haji. Kalau ibadah tidak ada musim, karena ibadah bukan hanya haji, tapi ibadah dalam makna yang sangat luas. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas itu berbentuk jejaring dengan Allah, vertikal, hablum minallah, dan juga dalam bentuk jejaring horizontal disebut hablum minannas, atau hubungan sosial atau humanistik, hubungan kita sesama hamba. Itu semuanya berdampak kepada dua. Yang pertama terhadap kebaikan-kebaikan kita. Allah memberikan ganjaran. Allah memberikan ajaran. Ajaran itulah yang diterjemah bahasa kita sebagai ganjaran. Artinya pahala. Dalam bahasa orang-orang ekonomi disebut kompensasi atau benefit, faedah, manfaat yang kita terima dari semua kebaikan kita adalah ajaran, pahala. Baik itu kebaikan kita dengan Allah, Allah yang berikan pahala, atau kebaikan itu sesama manusia, Allah juga yang memberi pahala. Berbuat baik pada Allah, Allah beri pahala. Berbuat baik pada manusia, Allah juga memberi pahala. Maka dari semua kebaikan yang kita lakukan, kalaupun kita menganggapnya kebaikan itu kecil, tapi di sisi Allah tidak kecil. Di sisi Allah senantiasa Allah balas sesuai dengan tingkat kebaikan. Kadang kebaikan kita oleh manusia dianggap remeh, tapi Allah tidak pernah menganggap remeh. Kita nyuat nama kau ubut-ubut, nyaman dun dapat remeh. Jika naik pegat baik kerana, jika naik bibi berangkap pua kerana, BO, bibi gabuk mantap BO yuta ke. Jadi langsung kita kecil dan kita kucil. Padahal di sisi Allahnya rakyat dah kali cetak. Buktinya bahwa semua ibadah-ibadah itu Allah berikan sesuai dengan volume, tingkat ibadah yang kita lakukan. Sehingga Allah mencontohkan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah."
Siapa yang berbuat kebaikan walau sekecil, lebih contoh walau sekecil. Tapi arah yang kecil itu pun terlihat di dalam layar monitor di akhirat. Semuanya tercatat dan catatan itu valid. Catatan itu original, catatan itu tidak terkontaminasi, catatan itu benar-benar asli adanya. Yarah. Yarah itu artinya terlihat di layar monitor. Sebagai kamera. Lagi foto. Foto orang tengok dia buat foto. Foto orang grup dia buat foto. Foto orang jaga buat foto. Itu yarah maksudnya. Potret. Yang kedua, berbuat kebaikan sesama manusia. Mungkin banyak di antara kita tidak menyadari. Tidak pegot, lu tanya nak sadari bahwa Allah sudah mencatatnya. Karena katanya sering berharap mungkin kebaikan itu dibalas oleh manusia. Padahal Allah sudah menyiapkan balasan yang Allah sendiri tahu kapan Allah berikan itu. Tapi pinjam peng ke gop, bek tak harap hingga tak pinjam peng bagaknya. Walaupun itu keseringan. Tidak pinjam peng legaknya nabi iron kan. Kibah nabi tehana itu tak pinjam bagaknya. Karena itu ingin mendapatkan balasan dari orang yang sama. Sehingga dengan ulung-ulung yang legaknya tak anggap hana kebaikan bagaknya, hana pogebi legaknya legaknya sehingga hana tak bantu. Karena ia hana balasan. Padahal Allah telah membungkus balasan itu yang Allah berikan boleh jadi dengan tangan orang lain. Pada dapat tengah gua rubah tangan lang luang lang pari. Na urang rubah tangan lang luang. Tak pedang motor sehat. Walaupun habis tapak rem beo pedang motor sehat. Ingat tarim. Rem tanya beo memang. Hai kata ring tarim ke Ubudah urang Tuhan. Arubah tangan. Iho lang luang. Dia tanya orang Tuhan, apa kau naik rubah ni lang luang? Ipak le Honda. Buno. Kau ni pak dikerja klekson. Ngan klekson rubah. Iho lang luang. Mupatel. Putra yang jik gebalah kepada kitanya yang petengah katnya. Anjik gebalah siapa yang orang Tuhan? Secara adat. Kadang liahnya yang akan meninggal. Yakin bahwa di waktu yang lain Allah sudah menyediakan orang yang membantu kita. Tengok musibah katanya, orangnya akan meninggal itu mana lagi yang orang dah tolongnya akan meninggal. Ada orang lain yang Allah hadirkan untuk membantu musibah kita. Ini yang sesungguhnya mesti benar-benar kita sadari. Maka berbuat baik kepada orang lain bukan mengharap balasan dari orang lain yang kita berbuat baik itu, tapi ada orang lain yang esok akan membantu kita yang tidak kita duga-duga. Dan sesuatu yang kondisi sangat genting pada saat kita butuhkan, Allah hadirkan orang yang membantu kita. Dan itu kita tidak tahu. Maka Ibni Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam yang monumental mengatakan, janganlah kamu berputus asa ketika Allah belum memberikan apa yang kamu inginkan. Hana payah putus asa, hana payah mupepet, hana payah meratuh saja. Ketika Allah belum Allah berikan, hana payah meratuh, hana payah musrapa jarogaki. Kena urung Tuhan, tiga hana tabi jarogaki imusrapa. Yang katabinya hana ingat dumahwanyan Allah yang bi. Kagubi tubuh hutanya gubi, yang gubi kesehatan, nyosobi mandu. Semua Allah berikan itu untuk kita. Ada sesuatu yang kita inginkan, belum kita dapatkan. Nyambe musrapa jaro kaki. Itu perangai yang tidak bagus. Kadang itu sering dalam pergaulan kita.
Kahek kita pinjam peng makanya tapi gubi. Saat sesuatu yang dia sendiri tidak punya uang, kalau kiri tahan ibi, atau waktu yang tidak tepat. Nya ke yang nabinya ni ingatnya, ya pegah rata tempat. Nah, dia tengok yang urutnya ulah kepe yang tertur be nah, imu create ngelung. Memberakan mak son pinjam peng sabe. Hai bak jihid, berakan naibi, berakan sabe ibi. Marusah nak kau naibi tiga. Nya ke yang naibi tiganya. Yang je kepada ingatan katanya nyekun jaro kaki imu sirapa yang kata nikmatinya mandum ata Allah musabah hana ata drawat mandum ata Allah jadi baik sampai na sesuatu yang kita inginkan hana gubi atau golong gubi nyan baik sampai mu sirapa jaro kaki jadi kembali pada Ibnu Athaillah fahuwa dumina laka al-ijabah. Wahai hamba Allah, sadari olehmu bahwa Allah telah membungkus ijabah untukmu. Menghana tam doa pi Allah, nah sesuatu yang lebih tanya, ulang tam doa karena ibadah terhadap yang kita inginkan kepada Allah. Fahuwa dumina lakal ijabah. Allah telah menjamin, menerima dan memberikan kepadamu dengan ijabahnya. Maka dalam doa garing dakun ya mujibas sailin. Maknanya ni ya mujibas sailin wahai yang maha menerima permintaan. Dalam kenyu dalam kejih cuma Allah. Allah mujibas sailin. Allah yang maha memberi permintaan kita. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Athaillah yang kita diberikan oleh Allah adalah alladzi fima yahtaruhu laka, yaitu apa yang Allah pilih untukmu. Urusan tanya kata melaka, dipilih oleh Allah, ujuk katanya. Karena katanya hana taturi toh yang paling sesuai dengan katanya. Fil waqtil ladzi yuridu wala fil waqtil ladzi turidu. Pada waktu yang Allah inginkan, timingnya, waktunya, momennya itu Allah yang tentukan. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada saat yang engkau inginkan. Yang payah camkan ilmunya, karena itu tauhid. Ya Allah Ta'ala nubilung berkaya, ini kan doa katanya, nubilung berkaya. Kapan doa? Kaji ke ibadah tu. Ya Ghaniyu ya Hamid ini juga ibadah, karena doanya ibadah. Niscaya Allah terima doa. Pertama gubi pahala karena tak ibadah. Yang kedua mujib Allah sebagai yang menerima. Aki tu mantam doa kaya, kan tak utruh maino mantam kreh-kreh. Doa dia boleh semayang ya Allah Nabi long berkaya. Kaya tak hana tu. Berarti untuk memberuh diurau hari pas-pasan. Hana laga gubi ya Allah. Gubi ya Allah. Putra yang gubi fima yahtaruhu laka. Yang dipilih Allah adalah apa yang Allah pilih untukmu. Memang katanya kasihan. Tapi hana pernah operasi itu. Hana pernah ipu peluang tu Malaysia. Hana pernah ipoh telegop. Hana pernah icu harta telegop. Itangin dah hantam gada. Memang kaya dah hana. Itangin dah hana gada. Itu adalah bentuk yang Allah berikan. Gubinyan ni katanya oleh Allah. Itu yang Allah berikan untuk kita. Tamleke kaya yang terasakan sehat. Sehat tu. Artinya yang kegubi oleh Allah. Seolah Allah mengatakan, hai hambaku, aku suka melihat kamu berminta, bermohon dengan apa saja yang kamu sukai. Itu bagus sekali ibadahmu. Tapi apa yang aku berikan, ini pilihanku.
Karena kamu tidak bisa memilih apa yang kamu tahu sendiri. Aku lagi bertanya ya belum baca anak mit urut raya. Anak mit apa aku deh bawa urut raya. Kau pilih baca. Bertanya pilih baca. Kami anak mit urut raya. Oh dengku nuna me awaknya anak mit. Ramai tak lagi. Ramai anak mit. Ya me anak mit. Belum baca urut raya. Nyantruk deh. Baca yang god yang pilih 5. Di paling anak cocok paling. Dia anak umiat paling-paling putra warna tak kayak oh kan? Ijazah nih oh aja. Ini mak yang merah. Jangan, itu kairihi. Udah oh 5. Jangan, ini 2 hari kita cuci sudah rusak, sudah lusuh, sudah koyak. Jadi mak ji, lebih gitu putih baju kana yang lebih go ijazah. Melakali tanya Allah. Ya Allah lu nubinyo seolah ke Allah dek nak kata orang ikan tu. Nubilong ya Allah bujuk kurang kaya ha kau pertimang boleh tak abang. Ya talung juknyo mantap. Jadi itu namanya fima yahtaruhu laka. Pada yang Allah pilih untukmu. Maka mungkin aku lagi tanya, oh Allah Ta'ala lungkanya belakang itu. Pucarang kah pucarang liung. Seolah-olah laginya oleh Allah. Lu tak apa. Kencok laju ku yang tajuk ke mana je. Jadi Allah Maha tahu dalam hal ini. Yang kedua, ajan demanggebi fil waqtil ladzi yuridu, pada waktu yang dia Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Ya Allah Ta'ala long nubi long bujut ke pejabat. Itu tak kena tanya. Doa terlebih bujut pejabat. Punya ingin tanya panena. Pangkat lea dia kan berkaji kepala tu. Yang hawa tanya. Dia kan tengah muda tu. Nak belagak-lagak tu. Kadang-kadang aku bilang oleh Allah katanya terapan tiun untuk ubi gede. Jadi waktunya Allah yang tentukan. Bukan kita yang tentukan. Maka apa yang kita inginkan hari ini belum Allah berikan, berarti memang bukan kita yang tentukan. Allah yang tentukan. Lu dihana anak muda tu. Awai mau kahwin kan? Walaupun mahai. Mahai awai nak mau kahwin. Anak jodoh lah. Pai ba ji hana pai ba orang ide, pa orang ide hana ke bibi long jodoh. Terak poha, buat boh tiga ke bibi. Wati ketunda oleh Allah. Bila tu apa berkah. Itu pun mungkin oleh Allah dia belum memiliki timing yang pas, yang tepat. Menang si tanya, hawa long kena jik ke kecil. Kalau harga long calon hana jik ke kecil long. Hana menang si. Karena Allah itu pun kalau pah wate ke tanya. Pah ta calon ke hen tu kamu menang. Oh berarti dalam ilmu Allah saat itulah dia cocok dan Allah berikan. Fil waqtil ladzi yuri. Pada waktu yang dia inginkan. Bukan pada waktu yang kita inginkan. Oleh karena itu maka dalam kehidupan kita di dunia ini mempertebal rasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu semua di bawah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksakan kehendak kita hamba sebab kehendak kita dibatasi oleh yang maha berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis ceramah 3 dengan habis tu. Demikian saja. Mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.